akan kita merasakan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat berpijak kita adalah ladang menuju akhirat. Di saat itulah bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan, maka kematian itu hanya ada dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah, berakhir dengan baik atau berakhir dengan buruk. Makanya ayat-ayat pertama yang dikeluarkan, yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur dan sebagainya. Itulah yang kemudian orang-orang kufur itu menantang dan mencibir Rasulullah SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka semua memintamu kepada Muhammad agar minta disegerakan bil azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling subuh berjamaah keliling di Masjid At-Taqarrub, Perumahan Taman Pinang Indah, Sidoarjo, dengan mengangkat topik hidup di dunia ini sangat singkat, ke akhirat berbekal apa? Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita betul-betul mampu memanfaatkan dua kenikmatan sekaligus, yang mana dua kenikmatan itu sering dilupakan sebagian besar manusia, di mana Rasulullah menegaskan ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan kebanyakan manusia adalah as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Hari ini kita mengawali dengan sholat subuh berjamaah. Kita dikasih kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, sehingga mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Man tawaddu'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal musalla, kemudian dia keluar ke masjid, lam yakhrujhu illa sholat, dia tidak keluar ke masjid itu kecuali untuk melaksanakan sholat. Ada dua janji Rasulullah, lam yakhdu khatwatan illa rufi'a lahu darajatan, tidak ada satu langkah kaki pun kecuali diangkat derajatnya. Yang kedua adalah wa khutta biha anhu sayyi'ah, dan sebab dia melangkahkan kaki itu Allah akan mengampuni dosanya. Karena itulah mudah-mudahan energi subuh yang kita gemakan, yang nyocoki pula man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia dalam jaminan Allah. Maka energi positif ibadah kita di pagi ini mudah-mudahan senantiasa merambai, menggema buat anak cucu kita, sehingga mudah-mudahan anak cucu kita termasuk orang yang soleh solihah, ahli ibadah, patuh taat kepada Allah, ahli haji, ahli umrah. Bila di antara kita saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Bila di antara kita atau saudara kita yang punya himpitan hutang, maka mudah-mudahan Allah memudahkan untuk melunaskannya. Senantiasa, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rizkinya. Jikalau rizki itu ada di langit, mudah-mudahan Allah menurunkan. Jikalau rizki itu ada di perut bumi, mudah-mudahan Allah menumbuhkan. Jikalau rizki itu ada di seberang lautan atau di tengah lautan, maka mudah-mudahan rizki itu menepi. Dan jikalau rizki itu masih membeku, maka mudah-mudahan Allah mencairkan rizki itu, sehingga kita senantiasa diberikan umur yang barokah, keluarga yang barokah,
rizki yang barokah, luweh tur-turah, sehingga bisa kita pakai sangu ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Masih ada kelebihan, mudah-mudahan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Hari ini tanggal 15 Desember, sebentar lagi kita sudah meninggalkan tahun 2024, masuk di tahun 2025. Tidak terasa 1 tahun hampir berlalu. Begitu pula saya sendiri tidak terasa sudah hampir 1 tahun saya kecelakaan yang nyaris nyawa saya melayang karena adu banteng dengan mobil. Jadi tangan ini hancur, kaki patah, kemudian paha close gloving kanan kiri, dan alhamdulillah hari ini masih diberikan umur yang barokah. Umur itu sebetulnya ketika ada doa Allahumma tawil umurona, jangan tawil umurona, karena panjang umurnya itu susah. Sekali lagi, panjang umurnya itu susah. Ya, kalau panjang umurnya senantiasa semakin lama semakin banyak ibadah. Kalau panjang umurnya seperti umurnya bambu, gimana? Apa bedanya antara bambu dengan padi? Kalau bambu itu kalau masih kecil berukut banget. Kenapa? Coba bambu yang kecil itu kan diselimuti baju kan, bajunya raket banget kan. Semakin tambah umur tanggal 1 per 1, semakin tambah umur tanggal 1 per 1, semakin tambah umur tanggal 1 per 1 sampai telanjang bulat kan bambu itu. Tahu maksudnya? Berarti kalau umur seperti bambu, teklek, perigilan, tambah tuwek, pedagilan. Tapi kalau umur seperti padi, semakin tua semakin merunduk, semakin tua semakin merunduk. Artinya semakin tua semakin tambah ibadahnya. Bagaimana doanya? Bukan Allahumma tawil umurona, tapi Allahumma barik umurona. Ya Allah, berkahilah umur kami. Karena sesungguhnya kita akan membahas ini. Hari ini kita akan membahas, saya kasih judul, perjalanan hidup manusia itu singkat dan kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Karena itulah, syukurilah hidup ini selagi nyawa masih jauh dari kerongkongan. Kemarin saya di koran online, saya membaca seorang artis yang presenter, yang dia pernah menjadi presenter Take Me Out dan Take Him Out. Siapa itu? Di belakangnya ada maulanya, nanya itu. Saat awal-awal dia dari rumah menuju ke kantornya, dia bawa mobil serta super pribadi. Kalau dihitung 1 bulan, dia harus mengeluarkan uang sekurangnya 8 juta tiap bulan. Kemudian ditambah lagi macet yang panjang, akhirnya dia memutuskan untuk apa? Memutuskan untuk naik kereta, kemudian dilanjut dari titik itu dia melanjutkan Gojek. Apa yang diucapkan teman-temannya? Kamu wis kere saiki. Kamu ini sudah kere. Sudah kere itu apa? Miskin. Dan dari perubahan itu ada penghematan. Dia hanya habis PP itu antara 150 sampai 200 ribu. Berarti ada penghematan berapa? Antara 500 ribu sampai 600 ribu penghematannya. Kali 1 tahun berapa? 70. Berapa itu? Sekitar 70 juta 1 tahun. Kalau sekian, belum lagi dengan capek, penat dan sebagainya. Maka tentu bahwa orang kaya itu adalah status. Kaya, miskin itu ada status. Tapi
memperturutkan dari apa yang diinginkan, membuat orang lain untuk melihat, itu namanya gaya hidup. Gaya hidup itu tidak pernah habis. Sekali lagi, gaya hidup itu tidak pernah habis. Kemudian kesederhanaan adalah gaya hidup, kemewahan adalah gaya hidup. Karena itulah saat kita dikasih hidup, Allah sudah mengingatkan pada kita semua. Apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, dialah Allah, khalaqa, yang telah menciptakan al mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum, siapakah di antara kamu semua, ahsanu amala. Wa huwa, dialah Allah, al-aziz, zat yang maha perkasa, al-ghafur, lagi zat yang maha pengampun. Maka sungguh di dalam yang lain, di dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzi khalaqal mauta wastadalla bihadil ayat, menunjukkan ayat ini, mangkola, pada dawuh innal mauta amrun wujudiyun, bahwa sesungguhnya kematian itu adalah perkara yang sangat nyata, li'annahu makhluqun, karena dia adalah makhluk. Setiap makhluk pasti akan merasakan kematiannya, cepat atau lambat. Berbicara tentang kematian, tidak ada satupun yang tidak pantas. Saat di dalam perut mati, pantas. Saat baru lahir mati, pantas. Balita mati, pantas. Remaja mati, pantas. Dalam usia apapun tetap pantas. Seperti kelapa. Kelapa mau turun sampai kering di atas pohon, atau masih bunga turun, pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Tapi ada satu pertanyaan, kenapa Allah mengawali dengan al-mauta? Saya mengutip yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim, bahwa Allah memberikan kesempatan manusia mati 2 kali, hidup 2 kali. Sekali lagi, Allah memberikan kesempatan manusia mati 2 kali, hidup 2 kali. Dan kenapa Allah mengawali ayat dengan al-mauta? Sebetulnya Allah mengawali kita ini dari mati dulu. Dari mati dulu. Apa wujud hidup itu? Wujud hidup itu adalah bersatunya antara jasmani dan rohani kita. Bersatunya antara tubuh wadak ini dengan roh kita. Nah, manusia hidup di alam ruh 2 kali. Yang pertama, sebelum manusia dilahirkan ke dunia, karena ruh kita sudah diciptakan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, setelah itu Allah menciptakan kita min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Dari mana? Dari bapak kita. Makan makanan, minum minuman, makan makanan apapun, itu bahan-bahan makanan dari apa? Dari makhluk hidup yang dimatikan. Padi dimatikan dulu. Tidak mungkin kemudian bapak kita, ibu kita langsung makan padi yang hidup-hidup itu. Daging ayam dimatikan dulu. Tidak mungkin kemudian ayam hidup-hidup itu ditelan mentah-mentah. Seperti saya teringat waktu masih di desa dulu, ketika bongkar gotong royong kan lumayan luar biasa. Ketika bongkar rumah, tiba-tiba ada cindilnya tikus itu. Jadi ada orang yang punya mitos bahwa jamu cindil itu menambah kekuatan. Jadi cindil itu langsung ditok. Pernah jenengan jamu cindil? Tahu cindil itu? Apa cindil itu? Anak tikus. Ada lagi, kalau Idul Kurban itu ada sumsum ya.
Jadi gedruk-gedruk itu bagian ini jagal biasanya begitu gedruk-gedruk itu langsung sumsum diolah, langsung diminum, langsung dimakan. Kemarin di kantor saya nyoba, enak enggak? Ternyata enak. Tapi saya kupas akunya, rasanya kayak kacang itu. Sumsum mentah yang masih itu kayak kacang, enak. Memang betul begitu dimakan anget, terasa anget. Apakah halal? Halal wong disembelih dengan cara yang halal. Setelah itu dimakan oleh ibu bapak kita, jadilah bahan yang menjadikan bapak dan ibu ketemu di rahim ibu. Ketemu itulah yang kemudian terjadi pembuahan sampai kemudian di usia 4 bulan atau 4 bulan ya. Di usia 4 bulan atau 40 hari 3 kali, berarti 120 hari. Disitulah kemudian Allah meniupkan ruh. Saat Allah meniupkan ruh, disitulah sudah mulai berfungsi jantung kita, sudah mulai berfungsi pendengaran kita, sudah mulai berfungsi penglihatan kita, sudah mulai berfungsi kondisi fisik walaupun di dalam tubuh ibunya itu sudah berfungsi. Begitu saat ditiupkan ruh, itulah yang disebut dengan Allah sudah memberikan kehidupan, dihidupkan di perut ibu kita sampai kemudian dalam waktu yang telah ditentukan 9 bulan 10 hari kita lahir ke dunia. Dan kemudian ketika lahir ke dunia seakan-akan bahwa dunia ini adalah milik kita. Andaikan tidak ada kita maka tidak ada dunia ini. Kenapa? Andaikan tidak ada kita, tidak ada dunia ini. Panjenengan bisa merasakan enggak? Misalkan panjenengan merem begitu, kelihatan dunia enggak? Itu artinya bahwa ketika lahir bahwa dunia ini seakan-akan menjadi milik kita, sehingga kita menggenggamkan tangan kita seakan-akan bahwa seluruhnya adalah milik kita dan milik kita. Tapi jika kita memperturutkan itu, toh ternyata ketika kita meninggal dunia maka semuanya lepas. Tidak ada satupun orang yang meninggal dunia itu tangannya kemudian menggenggam, lepas. Apa artinya? Bahwa apapun bentuk kepemilikan yang kita miliki semuanya adalah lepas. Yang ada adalah amal ibadah kita. Makanya inilah yang kemudian Allah menegaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah mengalami hidup di dunia, maka kemudian Allah memisahkan ruh kita dari jasad kita. Jasad kita akan menjadi santapan cacing-cacing tanah di dalam perut bumi. Yang masih langgeng dan kekal adalah ruh kita. Kehidupan alam barzah itu sangat nyata, dan itu sudah kita rasakan saat ini ketika kita tidur, ketika kita bermimpi enak, terasa enak, bermimpi sengsara, sengsara. Itulah artinya bahwa ruh itu nyata. Ruh itu tidak pernah diam. Walaupun ketika tubuh ini tidur, tapi ruh ini tetap hidup, tetap terjaga ruhnya. Lah, baru setelah di alam barzah masuk kemudian berarti kita sudah dimatikan yang kedua. Dan di mana letak kita dihidupkan yang kedua adalah ketika kiamat. Saat kiamat itu kemudian melalui dari tulang belakang kita. Makanya manusia yang tulang belakangnya itu tidak hancur tulang belakang itu. Jadi tulang yang lain bisa hancur, tapi tulang belakang, maka dari tulang belakang itu maka kemudian ini yang seperti magnet begitu mengumpulkan tulang belulang yang berserat, yang sudah bersatu dengan tanah itu kemudian disatukan. Setelah disatukan utuh maka ruhnya dikembalikan, dan inilah kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita secara nyata. Dan itulah yang kemudian liyabluwahum untuk menguji mereka, wajah tabiruhum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kita dengan bagaimana kita ini melakukan amal-amal sebaiknya. Karena itulah Allah mengingatkan orang-orang yang kufur itu di dalam Al-Baqarah ayat 27, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana kamu semua bisa mengkufuri Allah
sementara kamu akan dimatikan, setelah itu dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat di dunia ini. Dan di dalam Al-Baqarah ayat 20 pula, summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian kamu dimatikan dan kamu dimatikan. Dan buat orang-orang kufur, Allah menyinggung dengan singgungan yang sangat nyata ketika Rasulullah menyampaikan bahwa hidup di dunia ini sangat sementara. Ketika Rasulullah menyampaikan hidup yang sangat singkat ini akan kita merasakan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat berpijak kita adalah ladang menuju akhirat. Di saat itulah bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan, maka kematian itu hanya ada dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah, berakhir dengan baik atau berakhir dengan buruk. Makanya ayat-ayat pertama yang dikeluarkan, yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur dan sebagainya. Itulah yang kemudian orang-orang kufur itu menantang dan mencibir Rasulullah SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka semua memintamu kepada Muhammad agar minta disegerakan bil azab, siksanya. Jadi mereka mencibir bahwa kalau memang kubur itu ada, neraka itu ada, ayo cepat suruh Tuhanmu untuk mendatangkan, mempercepat siksanya. Dan Allah wala yukhlifallahu wa'dah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan ini yang menjadi garis tebal kita, wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang kau hitung. Ini sebagai dalil bahwa satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun. Bahkan di ayat yang lain, khamsi alfin sanatin, 50.000 tahun. Kalau 50.000 tahun bisa kita hitung. Yang 1000 tahun, satu hari sama dengan 1000 tahun itu aja. Sekarang kita estimasi hidup kita. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti 1 jam akhirat itu sama dengan 41,67 tahun. Kalau kita saat ini umur 40, berarti di akhirat kita baru hidup satu jam. Makanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam umurnya mendekati 1000 tahun. Berarti Nabi Adam hidup di dunia ini hanya satu hari akhirat. Nabi Sis itu hampir 1000 tahun. Berarti Nabi Sis itu hidup hanya satu hari di akhirat. Nabi Nuh itu berdakwah buat umatnya 950 tahun, berarti Nabi Nuh itu berdakwah sekitar satu hari aja. Kalau kita dikasih umur 60 atau 63 disetarakan dengan umur Rasulullah, maka kita hidup kurang lebih 1,5 jam saja. Dengan hitungan 41,671 jam diambil setengahnya 20,83 sama dengan 62,5 tahun. Berarti jikalau kita dikasih umur normal yang masih segar bugar itu 1,5 jam. Belum lagi dari 60 tahun itu kita masih belum merasakan nikmatnya dunia. Nikmatnya dunia itu berarti belum punya tanggung jawab secara penuh, itu berarti di bawah 20 itu belum punya tanggung jawab penuh karena belum punya istri, belum punya anak. Baru punya tanggung jawab penuh di usia 25 atau 30, di antara itu maka kita mengalami kehidupan untuk bekerja keras itu hanya setengah jam.
Pertanyaannya, apakah hanya hidup setengah jam itu kita korbankan akhirat kita yang kekal abadi? Maka tentu ada renungan buat kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bisa dilihat kalau punya Maktabah Syamilah Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4116. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda atau berdoa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah diriku ini miskinan menjadi miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah diriku ini menjadi miskin, wahsyurni, dan kumpulkanlah diriku ini fi zumratil masakin, dalam golongan orang-orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Doa Rasulullah ini menjadikan Aisyah yang ada di dekatnya itu heran. Kenapa Rasulullah berdoa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah? Hingga Aisyah memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim arba'ina khariqan. Sesungguhnya orang-orang miskin itu akan masuk surga sebelum orang kaya mereka bi arba'in, dengan 40 khariqan tahun. Arba'ina khariqan itu adalah 40 tahun akhirat. Tinggal kita hitung bedanya orang kaya dan orang miskin itu adalah 40 tahun akhirat, berarti satu hari akhirat sama dengan 1000. Tinggal menghitungkan 1000 kali 365 kali 40, lebih dari 10 juta tahun. Bayangkan, itu pun orang kaya yang mengumpulkan kekayaannya dengan cara yang halal. Bagaimana dengan orang kaya dengan kekayaan ketika menempati satu kedudukan? Misalkan saya jadi raja, untuk jadi raja saya harus membeli suara rakyat, satu suara 100.000. Seperti yang ini di DKI itu saya baca di media online, yang tidak jadi itu habis 60 miliar itu. Untuk apa? Nah, kalau kemudian begitu jadi kekayaannya bertambah, dari mana? Nah, inilah yang kemudian andaikan KPK itu jujur dari Sabang sampai Merauke, andaikan ini tidak tebang pilih dari Sabang sampai Merauke, akan kena kasus semua. Tapi fakta yang menunjukkan siapa yang menjadi oposisi pasti akan kena bidik. Nah, kalau kemudian harta kekayaan yang dikumpulkan dengan cara begini, maka tentu masih ingat kisah selilit sang kiai. Ada seorang kiai yang mau ngimami, habis makan tiba-tiba di giginya ada sisa-sisa makanan, maka kemudian dia ambil pagar, kemudian digunakan untuk ini aja kiai itu tidak jadi masuk surga gara-gara selilit. Ini sering diceritakan Cak Nun itu di pengajian Padang Bulan itu. Artinya apa? Orang kaya yang betul-betul kaya dengan kekayaannya itu diambil dari cara yang halal, itu pun masih belakangan. Ini dapat diibaratkan ada dua orang, yang satu tidak bawa apa-apa, yang satu bawa uang sekoper masuk hypermart. Yang tidak bawa apa-apa, di situ ada diincipi. Kan ada di setan makanan kan, diincipi. Ada kasur, cuma diblek, oh ternyata kasur orang kaya itu enak ya, dibuat gini langsung mentul-mentul begitu ya. Ada televisi, dilihat televisi. Ada AC, dirasakan AC, barangnya dipegang-pegang. Tapi karena tidak punya uang, ya cukup dirasakan di tempat. Tapi orang yang kaya itu karena
di tayangan apa itu? Di tayangan televisi kan ada memberikan uang kaget itu ya, dikasih uang suruh belanja cepat gitu ya. Jadi katakanlah dia bawa sekoper uang itu adalah suruh untuk menghabiskan uang sekoper itu sehingga dia tergopoh-gopoh untuk membeli semuanya. Pertanyaannya, ketika keluar dari hypermart, siapa yang keluar lebih dulu? Orang kaya yang belanja seluruh uangnya dihabiskan, atau orang miskin yang tidak belanja tapi bisa menikmati? Sinten bunda yang keluar hypermart lebih awal? Yang keluar hypermart lebih awal adalah orang yang tidak bawa apa-apa, karena orang miskin itu hanya mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Kalau orang kaya akan ditanya, kamu punya ini sudah amanah enggak? Kamu pergunakan untuk kebaikan enggak? Atau malah kamu pergunakan untuk menjadi pemuas nafsu? Nah, ini akan ditanya terus. Masih ingat? Dan ini kisah di Nawadir kemudian didaur ulang. Di Nawadir ini ada orang kaya yang tahu bahwa dia tidak lama lagi akan mati, dan dia tahu bahwa siksa kubur itu pasti. Maka kemudian dia mengatakan, bapak ini sebentar lagi tidak lama, tapi bapak ini tidak mau sendirian ketika bapak ini harus bertanggung jawab menerima pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang menanyakan amal bapak ini di kubur. Anakku, maukah di antara kalian, jikalau kalian sayang sama bapak, menemani bapak 40 hari aja, tidak usah selamanya? Maka tentu di antara anakku ini yang mau menemani bapak, harta bapak yang begitu banyak, lihat pabrik bapak itu, lihat sawah bapak, lihat rumah bapak, tak kasihkan separuh, tak hibahkan separuh buat anakku. Ternyata tidak ada yang menemani. Istrinya yang katanya sayang, kalau kemana-mana tidak bisa tidur kalau tidak ada yayangnya, itu pun ditarik, dek, gelem tak sampean ngancani aku. Ngancani 40 dino ae. Gimana andaikan suami ibu begitu ngomong, dek, jarine sampean sayang sama aku, cinta sama aku, kancanono aku ya nonggone kuburan. Kancani turu tok 40 dino. Purun jenengan? Tidak ada. Kepada kerabat juga tidak ada. Akhirnya buat sayembara, dan sayembara itu didengar oleh tukang kayu, dan tukang kayu itu akhirnya, karena dia tukang kayu itu hidup di tengah hutan, dia hanya bisa makan kalau dia cari kayu. Dia ingin memperbaiki nasib. Wah, saya ini sudah capek jadi orang miskin, masa makan kalau harus cari kayu. Akhirnya dia melamar, menerima sayembara itu, dan datang. Dia siap untuk menemani orang kaya itu 40 hari 40 malam. Sampailah di pada hari yang telah ditentukan, dan betul dia menemani mayit itu selama 40 hari 40 malam. Allah Maha menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dan kemudian si tukang kayu ini betul-betul disandingkan dengan orang kaya yang meninggal tadi. Dan kemudian Allah memati surikan. Saat dimati suri itulah kemudian yang ditanya itu ternyata bukan orang kaya, yang ditanya orang miskin ini dulu. Ditanya, kenapa kamu ikut sayembara ini? Iya, aku sudah capek jadi orang miskin, aku ingin jadi orang kaya sehingga setiap apa yang aku inginkan ini bisa terwujud. Orang miskin itu tidak enak. Terus pekerjaanmu apa? Pekerjaanku hanya cari kayu di hutan. Kalau tidak cari kayu di hutan, aku tidak bisa makan. Terus kamu cari kayu pakai apa? Pakai kapak. Jadi 40 malam itu hanya bertanya seputar kapaknya saja. Itu 40 hari. Sampai hari ditentukan, dibukalah itu kuburan. Maka kemudian dia dengan lemasnya, kemudian dia ketakutan. Udah,
aku tidak mau kaya. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau kaya? Sudah kamu jalani 40 hari 40 malam. Ini sudah hadiah menantimu. Tidak. Wong kapa aja ditanya sampai 40 hari 40 malam. Apalagi harta yang... Nah, itulah yang kemudian menjadi rahasia. Kenapa Rasulullah? Padahal Rasulullah itu bukan orang miskin sebelum jadi Rasul. Harta Khadijah itu adalah 2/3 kekayaan Mekah itu adalah hartanya Khadijah. Tapi seluruh harta itu digunakan untuk ibadah, untuk dakwah, hingga di satu riwayat di jalan Rasulullah wafat, sekedar untuk beli bahan makanan aja, Aisyah sempat menggadaikan baju perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah berpesan, ya Aisyah, wahai Aisyah, la turaddil miskin, jangan engkau tolak orang miskin, walau bisyikil tamroh, walau hanya secuil kurma. Artinya Rasulullah senantiasa memerintahkan Aisyah untuk senantiasa menyantuni orang miskin, walau hanya dengan secuil kurma. Ya Aisyah, hai Aisyah, ahibbil masakin, cintailah orang miskin, wa qarribihim, dan dekatilah orang miskin. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuqarribuki, akan mendekatkanmu dengan orang miskin itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini dapat diambil, kita tetap berdoa menjadi orang kaya. Orang kaya yang mencari dengan harta yang halal, yang kemudian dengan kekayaan itu digunakan untuk ibadah. Kalau saatnya masjid sedang membangun, berapapun yang dibutuhkan masjid ini kita sumbangkan, karena hanya ini yang akan kita bawa. Misalkan kita punya uang 1 juta, yang 100.000 digunakan untuk menyumbang masjid ini, maka yang sesungguhnya yang menjadi milik kita hanya 100.000, yang 900.000 itu hanya pinjaman. Satu kelak kalau menjadi properti akan menjadi barang warisan, dan itu tidak akan dibawa, bahkan itu akan jadi fitnah. Makanya ada orang tua punya kebijakan begini, termasuk mertua saya itu. Jadi jauh hari sudah dibilangkan, sudah di atasnamakan, nah yang ini untuk anakku yang ini untuk anakku yang ini untuk anakku yang ini, sehingga abah ini tidak punya apa-apa. Nah, abah tidak akan mewariskan, tapi abah menghibahkan, sehingga ketika abah ini meninggal, udah tidak meninggalkan tanggungan harta. Ada yang model begitu. Apakah boleh? Boleh. Karena kadang-kadang warisan itu, jika kemudian yang diperoleh adalah dengan jalan yang tidak benar, itu kadang-kadang malah dibuat maksiat. Contoh, masih ingat ada seorang pemuda yang memukuli pemuda lain dengan menampilkan gaya kemewahan dengan membawa Rubicon. Ternyata harta apa? Harta yang diperoleh dengan jalan begitu bukan ditambah untuk menambah ibadah, tapi akan digunakan untuk menambah maksiat dan gaya hidup. Nah, itulah yang kemudian menyantuni orang miskin. Maka inilah yang kemudian kata Rasulullah, kaya tapi nyantuni. Dan itulah yang kemudian tidak jadi 40 tahun kalau orang miskin itu masuk surga. Karena ada satu riwayat, ketika ada orang miskin masuk surga, dia tidak mau masuk. Ayo cepat masuk. Enggak, aku begini ini ya karena orang itu. Tapi kenapa orang itu ada di sana gitu? Aku dihidupi oleh orang itu. Kenapa orang itu di sana? Aku tidak mau masuk sebelum orang itu masuk. Akhirnya apa? Orang kaya didorong oleh orang miskin untuk masuk surga duluan. Ada riwayat begitu. Jadi orang kaya ini yang mestinya bedanya 40 tahun, tapi kemudian masuk surga duluan karena dia nyantuni orang-orang miskin yang dia santuni itu tidak mau masuk surga, dia dorong. Ah, inilah yang kemudian makna fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Allah akan mendekatkanmu di hari kiamat. Makanya ini saya lihat masih banyak ini. Ini adalah peluang kita untuk menambah bekal kita di akhirat kelak nanti. Sebagai apa? Bagian yang tak terpisahkan, karena sesungguhnya kita akan ditanya itu semua. Karena itulah sebelum berakhir perjalanan hidup di dunia ini, maka kita
hari ini, detik ini sudah perlu bersiap-siap mempertanggungjawabkan, karena sedetik lagi, semenit lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Betapa cepat perputaran kehidupan kita, dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi tua, lansia, dan akhirnya kita pasti akan meninggalkan dunia. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, orang umur 40 tidak segera menyadari untuk mendekat kepada Allah, maka dia akan menjadikan tidak akan mati kecuali dengan apa yang telah ia lakukan. Maka ukurannya adalah 40. Makanya presiden minimal umur 40, bukan dikurangi, minimal 40. Presiden maupun wakil presiden minimal 40, bukan kurang dari 40. Karena apa? Umur 40 adalah umur yang sudah mencapai kematangan, tidak mencari kekayaan, tapi bagaimana dititikkan pada titik pengabdian. Karena 40 itu adalah titik kulminasi dari kehidupan kita. Ibarat parabola begini adalah siklus pucuk, kemudian akan turun. Walaupun umur 50 kita tambah jabatan, tapi sesungguhnya itu jikalau kita lupa akan kesempatan yang Allah berikan, maka akan jadi lupa. Makanya tidak sedikit yang kemudian post power syndrome. Post power syndrome itu adalah orang yang mendekati masa pensiun itu semakin nyeleneh dan aneh begitu. Karena apa? Merasa dia sudah dihormati banyak orang, maka dia belum siap untuk pensiun, untuk tidak dihormati orang lain. Dan kuburan itu pasti ada, siksa itu pasti ada, dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini sudah cukup, energi yang ada ini sudah cukup, karena sesungguhnya keseluruhan itu adalah bagian tak terpisahkan. Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita tidak kekal dan tidak abadi. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan, atau ada yang punya pendapat yang lain, kami persilahkan, karena ini saya anggap sebagai media untuk berdiskusi, bermujalasah. Dan nanti saya pesan, ini sudah isyraq itu sampai jam, kalau duha jam 5:30 sudah masuk duha, nanti isyraq lebih 20 atau 25, karena kita sudah duduk dari subuh ya, dari subuh sampai isyraq, sempatkan sholat 2 rakaat nih. Niatnya apa? Usolli sunatal isyraq. Usolli sunatal isyraq. Saya niat sholat isyraq, maka kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, kahajjin wa umrotin tamah. Seperti baru pulang haji dan umroh sempurna. Saking sempurnanya Rasulullah mengulang 3 kali. Masih ada sempat lebih 30, 5 lebih 30 sudah masuk duha ini, sudah masuk duha. Jangan sempatkan, karena janji Rasulullah, siapa yang sholat subuh sampai duha dengan sholat 4 rakaat sholat duha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak